Oke, kita langsung mulai aja ya. Di sesi kali ini, kita bakal bedah tuntas anatomi dari satu saham yang lagi rame banget dibicarain, bener-bener lagi bikin heboh pasar. Yep, apalagi kalau bukan Fore alias PT Fore Kopi Indonesia Tbk. Kalau kalian mantengin pergerakan pasar akhir-akhir ini, pasti kerasa banget deh tensi dan euforia di sekitar emiten FNB yang satu ini. Nah, kita bakal kupas fenomena ini lapis demi lapis, mulai dari fundamental perusahaannya, teknikal yang lagi narik harganya, sampai ke urusan psikologi dari para pelaku pasar retailnya sendiri. Tapi sebelum kita pusing sama angka-angka, coba deh kita dengerin dulu suara dari lapangan. Ada satu komentar menarik nih dari user Stockbit namanya Mama Pony. Di tengah jam trading yang lagi panas-panasnya dia bilang, jemput aku di seceng. Singkat sih, tapi ini benar-benar nangkap esensi dari sentimen retail sekarang. Ada emosi yang tinggi, ada harapan, dan pastinya ada kecemasan dari investor yang uang benerannya lagi dipertaruhkan detik itu juga. Memahami psikologi kerumunan kayak gini tuh kunci pertama kita, sebelum kita zoom out buat ngelihat data aslinya. Dan ini dia. Angka yang jadi bahan bakar dari semua emosi tadi. 110 juta, 90 ribu lembar saham. Wow, itu adalah volume perdagangan harian saham FOY. Masif banget kan? Kenapa ini penting? Soalnya, rata-rata volume harian saham ini tuh biasanya cuma di kisaran 26 jutaan lembar. Lompat 4 kali lipat lebih. Ini bukan kebetulan semata. Ini adalah bukti nyata kekuatan modal besar yang lagi adu otot di pasar saat ini. Ada yang akumulasi, ada yang distribusi, dan yang jelas, semua mata tertuju ke pergerakan saham ini. Oke, tarik napas dulu, kita pinggirin sebentar euforia tradingnya, dan yuk kita lihat fondasi bisnisnya. Yang menarik adalah, di balik pergerakan sahamnya yang liar itu, struktur perusahaan ini sebenarnya solid banget loh. Berdiri tahun 2018, Fore Kopi ini ekspansinya sangat konsisten. Sekarang mereka udah punya 217 outlet, tersebar di 44 kota, dan bahkan udah buka cabang di Singapura. Produk utama mereka, kopi Kali Roasted ini, udah punya pijakan yang kuat di masyarakat. Ini ngingetin kita kalau Fore itu bukan sekedar saham gorengan kosong, tapi bisnis beneran dengan ekspansi fisik yang jelas. Dan kalau kalian butuh bukti apakah produk mereka beneran laku, coba perhatiin angka yang gila ini, 8 juta. Angka ini adalah jumlah cangkir butterscotch sea salt latte, itu salah satu menu andalan mereka ya, yang udah kejual cuma dari tahun 2022. Bayangin, ini ilustrasi brilian banget soal aliran cash flow yang beneran masuk. Jutaan cangkir kopi yang laku keras ini ngebuktiin kalau ada basis pelanggan fundamental yang super kuat di belakang perusahaan ini. Nah pertanyaannya, gimana dong data fundamental yang manis ini diterjemahin ke dalam bahasa teknikal di lantai bursa? Nah, sekarang kita naikin dikit temponya, masuk ke teknikal. User Stockbit Serayu Digital nge-share data teknikal yang komprehensif banget dan sinyalnya hijau terang teman-teman. Pertama, volumenya luar biasa, 2,65 kali dari rata-rata, terus MACD-nya ada di atas garis sinyal, yang artinya momentum bullish lagi kencang-kencangnya, dan yang paling bikin deg-degan buat para trader, Bollinger Bands-nya lagi squeeze atau menyempit di angka 17,58%. Dalam bahasa trading, penyempitan kayak gini sering banget jadi pertanda kalau sahamnya itu kandidat breakout kuat, ibarat pair yang lagi ditekan dan siap melesat kenceng. Eits, tapi tunggu dulu. Peluang itu kan selalu datang sepaket sama resiko, ya kan? Di satu sisi, setup ini nunjukin high conviction, tren bullish-nya meyakinkan banget secara harian maupun mingguan. Tapi di sisi lain, warning-nya juga dapat banget, volatilitas tinggi. Volatilitasnya ada di angka 8,82% dengan spread atau rentang harga yang lumayan lebar di 3,05%. Artinya apa? Pergerakan harganya bisa super liar dan gampang banget putar balik. Ini benar-benar butuh entry dan exit yang disiplin banget, bukan area buat sekedar ikut-ikutan FOMO tanpa perhitungan matang. Bukti nyata dari betapa liarnya volatilitas itu bisa kita lihat di riwayat pergerakan gap harga US dollar Fore ini. Kalau kita tarik mundur sedikit, biasanya sih saham ini nutup gap dengan normal-normal aja. Tapi kejadian tuh di tanggal 7 Mei kemarin, ada gap down raksasa sebesar 10,73%. Secara teori, ini horor banget dan bisa memicu panic selling massal. Tapi anehnya, atau malah menariknya, tepat abis kejadian itu harganya langsung rebound alias mantul naik dengan volume tinggi. Ini nunjukin kepanikan pasar udah mulai reda, dan banyak buyer yang langsung berani masuk nahan harga. Terus apa sih yang bikin buyer sepede itu buat balik masuk ke saham FNB domestik kayak dolar FORI di tengah pasar yang lagi nggak pasti? Buat paham ini, kita harus zoom out dikit ngelihat makroekonominya. Ada analogi super tajam dari user Mas Kupep. Dia ngibaratkan kondisi ekonomi kita sekarang ini kayak pasien diabetes. Kelihatannya sih segar bugar dari luar kayak orang nggak sakit, tapi di dalamnya tuh ada kerusakan struktural yang tersembunyi yang bikin proses recovery jadi lambat banget kalau ada guncangan.
Penyakit diabetes ekonomi yang dia maksud itu kelihatan dari derasnya dana asing yang keluar dari IHSG kita, ditambah pajak pertambangan yang agresif banget, yang akhirnya matiin potensi komoditi boom yang sempet diharapin. Nah, logikanya gini, pas sektor andalan kayak tambang lagi tiarap ditekan regulasi, smart money di pasar pasti bakal lari nyari tempat aman dong. Disinilah sektor konsumsi domestik, terutama F&B kayak Fore, yang cash flow hariannya stabil muter terus, mendadak jadi primadona buat ngamanin aset. Tapi gini, sejago apapun analisis fundamental atau makro kalian, itu nggak akan ada artinya kalau kalian nggak bisa menguasai satu hal paling krusial, diri sendiri. Beranjak dari data keras tadi, Mas Kupep ngingetin lagi soal psikologi pasar, spesifiknya soal bahaya ego. Dia bilang, ego bisa bikin kamu hebat, tapi di saat yang sama, dia juga bisa jadi hal yang menghancurkanmu dengan cepat. Serem ya? Di bursa saham, ego itu pedang bermata dua. Dia bisa ngasih kalian keberanian nekan tombol buy, tapi dia juga yang bikin kalian buta sama realita pas harganya mulai berbalik arah. Coba kita bedah pelan-pelan, gimana sih proses ego ini ngancurin portofolio seorang trader? Dari pengalaman real di komunitas, ada 3 tahapan kehancuran nih. Pertama, si trader ngerasa analisanya udah pasti benar, sampai nutup mata sama kondisi market yang sebenarnya. Kedua, dia nekat masuk pasar tanpa bikin trading plan sama sekali. Dan tahapan ketiga, ini yang paling fatal. Walaupun dia punya plan, egonya maksa dia buat ngelanggar plan itu. Kayak nahan posisi minus dalam cuma gara-gara gengsi nggak mau cut loss. Ujung-ujungnya, ya boncos. Tarik-menarik antara rasa serakah dan takut ini tuh bisa kita tonton live setiap jam perdagangan. Di satu sisi, ada nafsu keserakahan yang gede banget, contohnya user Evan Justin 16 yang sampai berdoa harganya dijatuhin ke angka 900, biar dia bisa asik serok saham di bawah. Tapi di sudut lain, ada jeritan keputusasaan dari user kayak Shandy Gadget yang nangis karena nyangkut di harga pucuk, di 1070. Dua realitas ini ngasih lihat betapa kejamnya saham volatile kayak Fore buat mereka yang membiarkan emosi nyetir trading mereka. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih titik didih dari semua teknikal yang matang, makro yang mendukung, dan drama psikologi retail tadi? Semuanya bermuara ke satu katalis yang paling ditunggu-tunggu, Rapat Umum Pemegang Saham, alias RUPS, di hari Senin besok. Aksi korporasi ini yang sebenarnya jadi bensin utama di balik rasa deg-degan dan antusiasme gila-gilaan pas penutupan market hari Jumat kemarin. Banyak yang bertaruh bakal ada pengumuman besar di rapat ini yang bisa nentuin arah harga ke depannya. Harapan gede soal RUPS ini bikin gelombang optimisme di kalangan retail itu kayak nggak ada matinya. Banyak yang rela nahan barang alias hold posisi, mereka ngelewatin weekend yang penuh ketidakpastian. Lihat aja vibes-nya dari komentar bening rendah ini. Terima kasih Fore, sampai ketemu RUPS Senin besok. Lengkap dong sama emoji roket. Ada keyakinan kolektif di sini. Kalau terlepas dari liarnya harga belakangan ini, rapat para petinggi hari Senin nanti bahkan memicu lonjakan harga yang gila-gilaan. Yang pada akhirnya bawa kita ke pertanyaan pamungkas untuk sesi kali ini. Kalau kita gabungin fundamental perusahaan yang solid banget dengan jutaan cup kopi yang terjual, ditambah technical yang seolah siap meledak, dan sentimen makro yang lagi ngamanin sektor F&B, apakah hari Senin nanti 4B bakal beneran to the moon ngerespons hasil RUPS? Ataukah justru pergerakan pasar yang ekstrim ini, dipaduin sama ego retail yang ugal-ugalan, malah bakal jadi pemicu kejatuhan yang dalam? Semua datanya udah kita gelar. Sekarang, keputusan murni ada di tangan kalian. Tetap objektif ya, dan jadikan informasi ini senjata terbaik kalian.